teman-teman, pada kesempatan kali ini saya atas nama Yohanes Adestion Langkantis dengan NIM 17101559. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya dari mata kuliah Jaringan Komunikasi Data Lanjut. Pada kesempatan kali ini ada beberapa materi yang akan saya bahas yang berkaitan dengan mata kuliah yang saya ambil pada saat ini, yaitu mengenal tentang OSI layer, packet header, IP, and MAC address. Yang berikut itu subnetting, protokol, dan DNS. Yang berikut di sini saya menjelaskan dari yang pertama, yaitu OSI layer. OSI layer sendiri adalah sebuah model yang dibuat oleh ISO atau International Organization for Standardization untuk menstandarisasi komunikasi antara perangkat jaringan yang berbeda. OSI layer sendiri terdiri dari 7 lapisan, yaitu yang pertama di sini application layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menyediakan layanan aplikasi kepada pengguna email, web browser, file transfer, dan lain-lain. Presentation layer yang berikut di sini yaitu presentation layer. Lapisan ini sendiri bertanggung jawab untuk melakukan konversi data antara format yang digunakan oleh aplikasi dan format yang digunakan oleh jaringan, seperti enkripsi, deskripsi, kompresi, dan lain-lain. Yang berikut di sini session layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengatur sesi komunikasi antara dua atau lebih perangkat, seperti membuka, mengelola, dan menutup koneksi. Yang berikut transport layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengirimkan data secara andal dan efisien antara dua perangkat, seperti mengatur aliran data, mengontrol kesalahan, dan mengakomodasi kecepatan yang berbeda. Yang berikut di sini network layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data antara dua perangkat, seperti melakukan routing, addressing, dan fragmentation. Yang berikut data link layer. Data link layer di sini lapisan ini bertanggung jawab untuk mengirimkan data secara aman dan akurat antara dua perangkat yang terhubung secara fisik, seperti melakukan framing, error, dan detection, dan flow control. Yang berikut di sini physical layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengirimkan data dalam bentuk sinyal, elektrik, optik, dan radio antara dua perangkat, seperti menentukan voltase, frekuensi, dan modulisasi. Nah, di sini yang berikut di sini dari kesimpulan yang saya ambil di OSI layer, cara kerja OSI layer sendiri yaitu dengan melakukan proses enkapsulasi dan dekapsulasi data. Enkapsulasi data adalah proses penambahan informasi tambahan atau header pada data saat data bergerak dari lapisan atas ke lapisan bawah. Sedangkan dekapsulasi adalah proses penghapusan informasi tambahan atau header pada data saat data bergerak dari lapisan bawah ke lapisan atas. Proses ini memungkinkan data dapat dikirimkan dengan benar dan sesuai dengan protokol yang digunakan oleh masing-masing lapisan. Nah, yang berikut di sini yaitu packet header. Packet header sendiri adalah bagian awal dari sebuah paket atau frame yang berisi informasi seperti kontrol alamat, routing, dan versi protokol. Nah, contohnya di sini header IP atau Internet Protocol berisi informasi tentang versi protokol IP, panjang header, dan jenis layanan, TTL time to live, dan alamat sumber dan alamat tujuan dan sebagainya. Header ini digunakan untuk
memastikan paket dapat dikirimkan dengan benar dan sesuai dengan protokol yang digunakan oleh setiap lapisan OSI layer. Header ini juga dapat mengandung opsi tambahan yang jarang digunakan seperti source route. Yang berikut di sini IP dan MAC address. IP address dan MAC address adalah dua jenis alamat yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi antara perangkat. IP address adalah alamat yang logis, bisa diubah dan digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan yang luas dan global seperti internet. Sedangkan MAC address sendiri itu alamat fisik yang tidak bisa diubah dan digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan lokal atau jaraknya dekat seperti itu. Antara contohnya itu kayak di perkantoran lah ya. Mungkin dia dari atasan sampai ke bawahnya itu mungkin sama semua dia punya ininya gitu. Yang berikut di sini beberapa perbedaan antara IP address dan MAC address. Yang pertama di sini IP address sendiri terdiri dari 32 bit atau IPv4 atau 128 bit atau IPv6 yang dibagi menjadi 4 atau 8 blok. Sedangkan MAC address terdiri dari 48 bit yang dibagi menjadi 2 blok. Nah, yang berikut di sini IP address menggunakan kombinasi angka desimal dari 0 sampai 255 dan tanda titik sebagai tanda pemisah. Sedangkan MAC address sendiri menggunakan kombinasi angka heksadesimal dari 0 sampai 9 atau dari A sampai F dan tanda titik 2 atau tanda strap atau underscore sebagai tanda pemisah. IP address dapat diatur secara manual atau otomatis oleh DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Sedangkan MAC sendiri sudah ditentukan oleh produsen perangkat, dia tidak dapat diubah seperti itu. Itu mungkin perbedaan yang paling mencolok ya dari IP address dan MAC address. IP address dapat berubah sesuai dengan lokasi dan perangkat yang digunakan, sedangkan MAC address dapat tetap dia sama di setiap jaringan. Kalau IP address itu di sini saya jelaskan, kalau IP address itu ketika kita berpindah dari tempat lain ke tempat lain, itu IP-nya masih sesuai dan dapat berubah sesuai dengan lokasi yang kita inginkan seperti itu. Nah, sedangkan MAC address itu menetap di satu tempat seperti itu. IP address memiliki struktur yang hierarki yang memungkinkan pemetaan alamat secara global, sedangkan MAC address bersifat lokal dan hanya memetakan alamat secara unik dalam jaringan lokal. Oke, yang berikut di sini saya akan menjelaskan tentang subnetting, protokol, dan DNS. Ada 3 materi di sini yang akan saya bahas. Yang pertama itu subnetting. Subnetting sendiri memiliki arti atau memiliki pengertian yaitu teknik yang digunakan untuk membagi jaringan besar menjadi jaringan-jaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Tujuan dari subnetting adalah mengoptimalkan penggunaan IP, mengatur lalu lintas jaringan, meningkatkan keamanan dan memudahkan manajemen. Yang berikut di sini protokol adalah suatu aturan standar yang mengatur komunikasi antara perangkat jaringan dan protokol ini sendiri menentukan format, urutan, dan prosedur pengiriman dan penerimaan data. Protokol juga menentukan fungsi dan tanggung jawab dari setiap lapisan dalam model OSI. Beberapa contoh protokol yang umum digunakan dalam jaringan komputer ada beberapa di sini. Contohnya TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, dan DNS. Nah, yang ketiga di sini DNS atau Domain Name System adalah sistem yang digunakan untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP.
Nama domain adalah nama yang mudah diingat dan ditulis oleh manusia. Seperti contohnya itu www.bing.com, itu mudah diingat lah seperti itu. Alamat IP adalah deretan angka biner yang digunakan oleh komputer untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan. DNS memungkinkan pengguna untuk mengakses situs web atau layanan jaringan lainnya tanpa harus mengingat atau mengetikkan alamat IP. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya di materi saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tanyakan di kolom komentar. See you next time di video saya berikutnya.